Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa ibadah online ya mari dimanapun berada saat ini. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-87 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari dalam ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara Saudari semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam sukacita Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-87 ini hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 adalah penyembuhan luka batin yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan para pemirsa semuanya, sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 26, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari kita naikkan pujian yang berkata, pujilah aku Tuhan, sebab hanya Dialah Tuhan yang patut kita puja, kita puji, dan kita sembah sepanjang kehidupan kita. Pujilah aku Tuhan. Selidiki
Mari bersukacita dengan saya. Katakan, ketika aku mengalami situasi yang berat, kepahitan dan kecewaan, aku memandang kepada Yesus, bangkit bersama namanya. Haleluya.
masih ada, dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, rasa asing di hati, ragu bersama antara sesama. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang jadi kekuatan. Merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat, yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita, Natal bawa damai dan sukacita. Tangisan segala beban di hati, tengah-tengah hati yang gelisah, wabah masih ada, dan tak tahu kapan kan berakhir. Silaturahmi terasa asing di hati, ragu bersalaman antara sesama. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang cari kekuatan. Rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat, ya hanya doa dan iman yang cari kekuatan. Rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat, yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita, Natal bawa damai dan sukacita. Hapus tangisan segala beban di hati, Natal bawa damai dan sukacita. Hapus tangisan segala beban di hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemirsa, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Namun sebelumnya, kita akan angkat pujian yang berkata, Bapakku yang baik. Rasakan kasih-Mu.
Bapa yang baik, Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang tergabung di dalam IOY. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah penyembuhan luka batin. Luka batin adalah keadaan jiwa yang terluka dalam diri seseorang. Dan kalau tidak diselesaikan, itu sangat berbahaya untuk pertumbuhan rohani daripada anak-anak Tuhan. Ada yang berpikir, biarkan saja nanti waktu yang dapat menyembuhkannya. Padahal orang yang telah kena luka batin, hatinya terluka, tidak dapat disembuhkan dengan waktu yang berlangsung. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Matius 11 ayat 28 firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di dalam Mazmur 147 ayat 3 firman Allah berkata, Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, hampir setiap manusia mempunyai luka batin. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dari kecil sampai dewasa, ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Tetapi dapat dilihat dari penyebabnya. Yang pertama misalnya, dia selalu sering dibedakan di antara saudara-saudaranya dalam rumah. Mungkin dia mempunyai adik yang denger-dengeran, adik yang cantik, adik yang pandai, adik yang menyenangkan hati orang tua, sehingga tanpa sadar papa mamanya selalu bilang, tuh seperti adek lu itu pinter, adek lu mah bodoh dan sebagainya. Tanpa disadari ada luka yang tergores di dalam hati.
Atau mungkin juga pengalaman-pengalaman buruk, selalu melihat orang tuanya ribut, papa mamanya yang berantem. Bahkan ada juga yang papa mamanya pulang mabok lalu pukulin mamanya. Dia lihat di situ, dia mau belain mamanya, dia dibanting. Sehingga akhirnya jiwanya itu terluka. Ada keluarga yang broken home, anak-anaknya menjadi terluka. Ada orang yang, seorang gadis yang pernah cerita sama saya, dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Lalu beberapa waktu kemudian oleh kakaknya. Dan dia diancam akan dibunuh kalau dia memberitahukan kepada ibunya. Pada waktu itu ibunya sedang ke pasar. Luka batin itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, juga dengan orang dewasa. Kalau dia putus cinta, dia ditipu oleh pacarnya, ditinggal oleh suaminya, mengalami perceraian, atau mungkin juga dengan kehilangan pekerjaan atau tekanan-tekanan ekonomi yang lainnya. Juga ada orang yang kematian pasangan hidupnya sehingga menjadi luka batin. Dia tidak mau ke gereja lagi, dia bilang bahwa Tuhan itu jahat dan sebagainya. Ada juga yang seringkali tanpa disadari, kalau kawannya tidak menganggap dia, ya dia dicuekin di gereja, mungkin pada waktu dia kasih salam terus tidak dipedulikan, tanpa dia menyadari dia menjadi benci, dia luka batinnya. Penyebab-penyebab ini membuat sikap dari setiap orang, ya, sehingga akhirnya orang tersebut akan cepat tersinggung, sakit hati, mudah marah, cepat benci, dendam. Dan seringkali kalau kawannya bercanda dalam satu pertemuan, bukan ditujukan kepada dia, tapi dia udah mulai tersinggung dan menjadi marah. Ada juga yang menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain, tindakan orang lain. Dia mikir selalu negatif pikirannya. Dia menjadi orang yang kesulitan bergaul, sering suka mengurung diri. Dia mudah putus asa, merasa rendah diri, tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Dan semua ini membuat dampak di dalam kehidupan. Secara jasmani atau secara tubuh itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit itu bisa dari bakteri atau dari virus, tetapi juga penyakit itu bisa berdampak karena luka batin. Daud di dalam Mazmur 32 ayat 3 dia katakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Orang yang gampang sakit tulang-tulangnya, sakit badannya, remetik, itu juga adalah merupakan dampak secara tubuh dari luka batin. Secara rohani, dia tidak dapat mengasihi saudaranya karena dia benci kepada saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 20, kalau kita tidak dapat mengasihi saudara, kita adalah pendusta, firman Allah katakan. Dan dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, ampunilah kesalahan kami di dalam doa Bapa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dosa kita tidak diampuni bila kita tetap menyimpan kepahitan atau luka batin itu. Dan secara mental, orang tersebut akan mengalami depresi, sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Allah pernah menegur Kain, Kain, kenapa mukamu muram? Iblis telah ada di muka pintu. Karena apa? Karena Kain benci sekali kepada Habil. Dia melihat bahwa Habil, dia diterima persembahannya, sedangkan Kain tidak. Begitu juga dengan Saul. Saul mulai dia luka batinnya, dia mulai membenci kepada Daud karena dia dengar wanita-wanita itu bernyanyi. Dia katakan,
bahwa Saul menangkan beribu-ribu, tetapi Daud beraksa-laksa. Dengan nyanyian itu Saul pikir nanti akhirnya Daud yang akan menjadi raja. Oleh karena itu Saul terus mencari jalan untuk membunuh Daud. Saudara, luka batin itu harus dibereskan. Dengan cara apa? Kita harus mengakui dan menyadari hal itu. Ada satu pepatah katakan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita harus menyadari bahwa batin kita terluka. Semua ini telah terjadi. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Kita menceritakan semua kepada Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Tuhan yang memulihkan hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kita harus bertobat, kita minta biar kiranya Tuhan memulihkan hati kita. Tuhan yang dapat membebak luka hati kita, dan Tuhan yang dapat memulihkan keadaan kita. Saudara, firman Allah juga berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru yang akan ditaruh di dalam kehidupan kita. Dan kita mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan mengakui dan katakan, saya mau dipulihkan, saya mau bertobat, saya mau Tuhan bebak luka hati saya. Lalu kita mau mengisi dengan firman Allah. Isi hati kita dengan firman Allah. Mazmur 119 ayat 28 berkata, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus yang akan membimbing kita, memampukan kita untuk kita melakukan firman Allah. Dengan hal apa? Langkah yang ketiga adalah kita mau mengampuni. Kita mau melepaskan pengampunan. Karena firman Allah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan kamu. Seringkali setan akan memberikan memori, ingatan-ingatan sehingga timbul kebencian. Kalau hal itu terjadi, kita harus usir di dalam nama Yesus. Karena apa? Kita telah melepaskan pengampunan. Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan memulihkan hati kita. Dan setelah itu kita mau bersyukur akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Ratapan 3:22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setianya. Kasih setia Tuhan yang membaharui kita tiap-tiap hari, sehingga kita boleh hidup diberkati penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Saudara, saya mempunyai pengalaman dengan luka batin. Dari kecil saya sering lihat papa mama saya berantem. Karena dua-duanya ini adalah hamba Tuhan, saya juga adalah anak hamba Tuhan, sehingga akhirnya kalau berantemnya itu diem. Dalam arti kalau papa mama saya berantem, ya, dia nggak ngomong, papa saya nggak ngomong, diem. Bisa 3 hari, 4 hari, 1 minggu, bisa 1 bulan, bahkan 2 bulan. Dan kalau dia lagi marah sama mami saya nggak dikasih jajan, saya nggak dikasih uang sekolah, nggak dibayarin uang sekolah, mama nggak dikasih duit untuk masak sayur. Bayangin saudara, diem. Kalau dia marah sama mama saya bersaudara 3 saudara, tiga saudara saya nggak diajak ngomong, dideminin. Kalau dia beli makanan dari luar, dia makan sendiri. Saya pada waktu itu masih kecil ya, kurang lebih 10 tahun begitu ya. Terus saya minta gitu, bagi dong makanannya. Dianggap setan saya. Nggak dijawab, nggak diladenin, sampai dia habis makan, biar saya tungguin, nggak dibagi, nggak ditanya gitu. Ternyata saya luka. Lalu papa saya ini pernah janji, belajar yang rajin.
rapotnya bagus, naik kelas, nanti papa ajak jalan-jalan ke puncak. Dulu taman jalan-jalan itu di puncak, nginep di sana. Wah enak, belajar yang rajin. Bohong, dia nggak menepati janji. Saya naik kelas, saya unjukin, dia nggak nempatin janji. Saudara tahu akibatnya apa? Saya ini orang yang selalu suka menyendiri, ya. Saya paling suka di kamar, diem di kamar. Saya nggak tahu keluar. Lalu saya nggak naik kelas. Saya ingat betul, kelas 4 saya nggak naik kelas. Itu rupanya dampak dari karena janji papa saya bohong, ya. Saya nggak naik kelas. Lalu hal yang lain, ya. Dia itu, papa saya ini terlalu cemburu sama mama saya. Punya gembala sidang, punya jemaat. Rupanya jemaat lebih sayang sama mami, gitu ya, mama saya. Nah seringkali bela gitu, kalau udah bisa tahu tuh heran. Ya, setelah makin besar saya lihat, ini kok jemaat tahu gitu ya, jemaat bisa bawain beras, bawain makanan gitu ya. Kalau papa saya lagi marah, dia tahu gitu. Jadi dia sayang sama mama saya. Nah dari uang, dari berkat itu sehingga jadi bisa bayarin uang sekolah saya, bisa, karena marahnya sering banget gitu. Ternyata setelah besar, oh dia cemburu. Papa saya ini cemburu sama mami gara-gara apa? Mami itu kesatu disayang sama jemaat, mami itu supel, mami cinta sama jemaat, mami bela-belain. Saudara bayangin kalau misalnya ada jemaat yang sakit atau jemaat yang susah, itu mami puasain, bisa kagak makan. Dia puasain, dia turut seperasaan duka dengan jemaat yang susah itu. Sampai seperti itu, ya. Sehingga akhirnya jemaat itu sayang sama mami. Nah, kalau yang sayang itu laki-laki, udah jadi bahan cemburu dari papa saya, ya. Jadi akhirnya dia marah. Saya ingat betul satu kali saya udah sekitar umur 15 tahun lagi belajar, di samping saya mami saya lagi ngejahit, ya. Dan pada waktu lagi ngejahit itu terus papi saya datang dari kamarnya. Tahu-tahu dia taruh pisau di depan mesin jahitnya mami itu. Pas saya lihat, saya kaget setengah mati. Mau bunuh lu. Kagetnya bukan main. Itu saya nggak bisa lupain. Aduh, saya mau apa nih? Bingung kan? Yesus tolong dalam hati saya, ya. Tapi rupanya dia cuma ancam begitu. Tapi kan saya udah kaget sekali begitu, ya. Nah akhirnya mami saya diem aja, ya. Dan akhirnya terus dia pergi lagi, udah dia tinggal ya, dia nggak ambil, dia bunuh nggak gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau pada waktu itu pisau itu ditusuk, ya, nggak bisa bayangin saya. Tapi saya udah takutnya luar biasa. Dari situ saudara tahu luka yang terlalu dalam. Sampai saya bilang, saya nggak mau kawin, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya kalau saya udah bilang mami, saya nggak mau kawin. Saya nggak bisa. Nanti kalau laki-laki, saya anggap laki-laki semua kayak begitu. Kalau nanti saya kawin, kalau nanti dapetin laki seperti itu, saya nggak bisa seperti mami. Mami itu sabar, mami itu baik, mami bertahan cuma gara-gara anak. Mami bilang, gara-gara anak mami bertahan di dalam pernikahan ini. Lalu akhirnya bilang, saya nggak bisa. Tapi mami bilang, kamu mesti kawin. Mami mau dapet cucu, dia bilang gitu. Ya, kalau misalnya saya kawin, saya nggak mau dapat orang yang punya sifatnya seperti papi. Dia nggak diberesin, ya. Tahu-tahu ntar baik gitu, bininya udah begitu baik, ngomong nggak diladenin. Aduh, betul-betul. Kalau ingat itu kesian sekali mami saya. Saya ingat itu saya pengen nangis. Mami itu terlalu baik sekali. Udah, saudara tahu. Akhirnya karena satu khotbah dari mami bagaimana membalas kasih Tuhan yang begitu besar, ya, itu berdampak kepada saya. Akhirnya saya mau sekolah Alkitab. Saya mau menjadi hamba Tuhan untuk membalas kasih Tuhan yang besar. Saya jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang mengenai mau kawin ini, ya, Tuhan izinin saya mendapat seorang hamba Tuhan, gembala sidang, Chinese, ya. Dan pada waktu itu berkenalan baru belum sampai setahun, langsung orang tuanya yang dari Surabaya, mamanya udah tinggal mamanya yang dari Surabaya datang melamar saya dan katakan pada waktu itu saya ingat betul bulan Oktober dan katakan bulan Februari kawin, seperti itu.
Tapi papa saya nggak kasih kawin. Papa saya jangan terlalu deket, nanti aja katanya begitu. Jadi ya udah dong, papi nggak kasih, ya udah nggak. Ya lagi pula saya punya pikiran kalau seandainya orang tua nggak setujuin, pasti juga nggak diberkatin pernikahannya. Karena itu saya nggak mau. Ya udah, menanti dan menanti sampai satu saat saya tanya sama papa saya, kenapa papi nggak boleh? Dia Chinese, dia hamba Tuhan, dia gembala sidang, dia udah punya semua. Dia bilang enggak, papa laki-laki, dia laki-laki, papa tahu siapa dia. Dia bilang, kalau kamu mau kawin sama dia, kalau sampai papa mati baru kamu kawin. Seperti itu. Dan akhirnya ya udah, karena papa bilang begitu. Lalu akhirnya sebenarnya saya sayang sama papa, tapi tanpa sadar saya tuh udah luka batin sama papa. Ya, saya sayang, saya urus makan papa. Papa saya itu makannya yang pakai jam 6, jam 12 sampai jam 6 sore. Kan 6 sore itu mesti ibadah, mami belum pulang. Jadi saya yang mesti urus papa makan. Papa saya tuh orang kek, jadi makannya mesti panas-panas, semua mesti dipanasin. Kalau sayur mesti langsung masak gitu ya, dicap apa masak. Jadi saya yang mesti urusin papa itu. Nah, tapi rupanya luka batin itu nggak bisa hilang seperti itu, ya. Tetap melayani dengan baik. Papa juga sayang saya karena dia tahu bahwa saya perhatiin dia, gitu ya. Tapi itu terus karena belum diberesin, terus mempunyai dampak dan saya menikmati hal itu. Saudara tahu, sampai akhirnya papa saya mati. Papa saya meninggal tahun 2000. Tahun berapa lah ya. Pokoknya papa saya meninggal. Terus akhirnya dia belum menikah. Hamba Tuhan ini belum menikah. Saya juga belum menikah. Terus dia datang tuh pada waktu setelah papa saya meninggal. Dan saya mikir, saya nggak mau. Gitu. Saya nggak mau kalau misalnya seperti itu, ya. Papa udah meninggal, cepat-cepat kawin gitu, nggak mau. Gitu. Udah. Saudara tahu, saya memang nggak pernah, dia punya pelayanannya tinggalnya di Tangerang. Saya nggak pernah ke sana gitu, nggak pernah nyamperin apa nggak pernah. Ya. Satu saat setelah 5 tahun berjalan, masuk tahun yang ke-6, ya. Di hari Natal saya diajak ke Natalannya. Udah selesai ibadah Natal, dia keluar sama jemaatnya salam-salaman. Karena saya pikir saya belum jadi, ngapain sok-sokan salam-salam, nggak mau gitu. Saya diam aja di dalam. Lalu anak-anak pemudanya terus bilang, om lagi marah. Kaget pada waktu saya dengar seperti itu. Kok ini anak-anak remaja seperti ini kok bisa tahu omnya marah gitu. Lalu saya paranin, maaf ya dek, tanya, kok kamu bisa tahu om marah? Iya, om kalau marah, om gak mau ngomong sama kita, om gak mau khotbah, om diem aja. Mati udah papi saya. Ya, sifatnya seperti papi gitu kan. Tapi saya udah selesai, saya buru-buru duduk lagi supaya jangan ketahuan. Terus saya diajak pulang ke rumahnya. Nah rumahnya tinggalnya dia itu di sebelahnya itu ada rumah jemaat ya, udah tua. Dia punya pavilion, nah dia dikasih tinggal di pavilionnya. Si mak mengkong ini, lalu dia lagi masuk ke rumahnya, tukar baju, saya cepet-cepet lari ke rumah emak. Mak, memang dia suka marah ya. Marahnya gimana mak? Wah dia kalau marah dia diamin kita semua, dia nggak mau ngomong katanya, dia pokoknya nggak mau ngomong dah sama kita sekalian katanya, nggak ditegur kita, nggak ditegur. Pas udah sama malamnya saya nggak bisa tidur, dia anterin pulang, udah terus pulang. Pada waktu dia udah anterin, saya diam, saya nggak bilang apa-apa. Pas udah dianterin pulang ya, terus malam saya nggak bisa tidur. Saya pikir lagi. Sifatnya persis seperti papi. Saya tidak mau kawin dengan orang seperti papi. Tapi saya malu. Jemaat saya udah tahu sama dia. Jemaat dia udah tahu sama saya. Malu. Tapi saya pikir lagi, lebih malu sekarang daripada saya harus menanggung derita seperti mami. Ya, bagaimana didiemin. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau mau diselesain hari ini selesai. Nggak boleh seperti itu. Ada kan Tuhan juga ajarin kan,
marah juga nggak boleh sampai matahari terbenam begitu kan, ya. Jadi nggak bisa. Saya tunggu sampai dia datang. Pada waktu datang, langsung saya siapkan kalung yang udah dipakein, cincin yang dari dia. Saya bilang, ini kalung, ini cincin, maafkan, saya putusin, saya nggak bisa terusin lagi, ini saya kembalikan. Kaget dia, nggak berantem, nggak apa, kita nggak ribut, baik-baik aja. Kenapa? Maaf, saya sudah janji sama diri saya. Kalau saya menikah, saya tidak boleh mendapatkan orang yang sifatnya seperti papi. Lalu dia marah. Memang saya sifatnya seperti papi. Saya bilang, kalau marah, diem kan, nggak diselesain. Papi seperti itu. Mami tersiksa, saya juga tersiksa. Maafkan, saya nggak bisa. Lalu akhirnya itu di ruang tamu, dia pergi ke ruang makan, ada mami di sana. Lalu dia datang sama mami, kata mami dia langsung berlutut, dia nangis, dia bilang diputusin sama Hana, ya, karena Hana udah gak mau sama dia. Mami saya, dia bilang apa? Ya udah, nggak apa-apa, nanti tante tanyain, pulang ya. Diusir sama mami saya, pulang ya katanya, dibuka pintu, mami disuruh pulang. Saya udah masuk ke kamar, lalu mami datang ke kamar saya. Kenapa emangnya? Sifatnya seperti papi mi, saya nggak bisa seperti mami. Mami sabar, mami baik, saya nggak mau seperti itu. Lebih baik saya nggak kawin. Udah, saya nggak mau kawin. Mami jangan suruh saya kawin, ya. Saya nggak mau kawin kalau yang seperti itu. Udah, selesai. Tapi lama-lama saya pikir, oh, setelah saya mengerti akan firman Allah, ya, saya ini luka batin saya, ini mesti diberesin. Kenapa saya jadi seperti ini? Ya. Saya nggak pernah percaya diri, saya rendah diri, saya nggak berani ngomong di depan orang, banyak ngomong nggak berani, saya takut. Lalu harus diberesin. Satu malam saya berdoa, Tuhan, tolong saya, Roh Kudus pimpin saya, ampunin saya. Saya luka batin saya. Saya menyadari hal itu. Saya baca ayat, saya ada luka batin semua. Tuhan membebat luka hati saya. Ya Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang memulihkan keadaan saya. Tolong saya ampunin papa saya supaya hidup saya diberkati oleh Tuhan. Ya, saya katakan sedemikian rupa sama Tuhan. Berikan selalu damai sejahtera, berikan sukacita, biar sungguh hari-hari saya betul-betul saya menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, sejak hari itu Tuhan memulihkan luka batin saya. Dan saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya percaya diri, saya berani berhadapan dengan ribuan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan Tuhan memberikan hikmat, Roh Kudus terus membimbing saya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi bila saudara merasa luka batin saudara, cepat beresin, supaya saudara juga menikmati berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhannya apa? Saya akhirnya Tuhan kasih menikah lagi. Tuhan kasih menikah, bukan menikah lagi. Tuhan kasih saya menikah, berkeluarga yang baik, dari keadaan ekonomi sederhana sampai diberkati semuanya. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kami melakukan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kalau ada saudara-saudara kami yang mendengar hal ini dan merasakan bahwa mereka batinnya terluka dan juga patah hatinya, Tuhan biar kiranya tolong mereka, pulihkan mereka, supaya mereka boleh bertumbuh dalam iman dan mereka boleh makin dewasa, memiliki karakter Kristus, sukacita, damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan mereka. Hidupnya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Berkati semua saudara-saudara kami yang telah mendengar firman-Mu. Berkati ya mari, berkati mereka dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Hana Budi. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu pemirsa sekalian, beliau adalah penasehat Yamari
Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Budi, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang ke-88, hari Sabtu 5 Maret 2022, firman Tuhan dengan tema mengatasi stres di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Joni Tambariki, MTH dari Jakarta. Bapak Ibu pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033.700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 varian baru dengan nama Omikron, sehingga dapat segera diatasi dan wabah ini akan cepat berlalu. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini dengan nama Omikron. Melalui kesempatan ini, saya akan menghimbau Bapak Ibu, Saudara-saudari, supaya kita tetap waspada dan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, Bapak Ibu yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 0215855697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Hadi Hosea. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang katakan, ya Tuhan, tiap jam ku perlukan Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku Puji nama Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu, Saudara terkasih, pemirsa di rumah yang telah melihat acara kita ibadah online Yamari pada tanggal 26 Februari 2022 dengan tema pemulihan luka batin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online Yamari yang berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang sudah menyampaikan pesan-Mu siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, tema yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami yang mendengar sudah dipulihkan oleh Tuhan. Setiap kami yang mengalami kekecewaan, kepahitan, kami percaya Roh Kudus telah menjamah kami siang hari ini, dan kami telah dilepaskan oleh kuasa kegelapan, dan kami memiliki roh hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program Yamari ke depan. Salah satunya program Yamari Tuhan, ibadah online Yamari ini Tuhan,
yang diadakan di bulan Maret. Pembicaranya juga kami akan berdoa bagi Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki MTH. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, biarlah tersampaikan dengan baik, dengan sederhana, sehingga kami yang mendengar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk temu kangen nasional ke-13. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi kami yang menyelenggarakan acara ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pembicara Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Tuhan bagi beliau. Dan kiranya Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, hikmat-Mu, pewahyuan yang baru, sehingga apa yang akan disampaikan itu boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk retreat nasional Tuhan yang akan kami selenggarakan pada bulan September tahun 2022 ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kelancaran. Walaupun kami tahu Tuhan ini baru perencanaan kami, banyak kendala yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan Allah yang menyertai setiap program Yamari Tuhan. Kami berdoa kiranya kalau memang boleh kami melaksanakan, biarlah acara ini terlaksana dengan baik. Jikalau kami harus melaksanakan secara online, biarlah Tuhan juga boleh mempersiapkan setiap kami yang akan menyelenggarakannya. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pendirian panti asuhan dan panti jompo. Tuhan, kami percaya setiap program yang kami akan lakukan ini sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menjangkau lebih banyak jiwa Tuhan untuk dimenangkan kepada Bapa, untuk datang kepada Bapa, dan kami boleh menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan, memberkati, menguatkan saudara seiman kami Tuhan yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemirsa Tuhan yang mendengarkan, melihat acara ini, yang sakit, yang mungkin Tuhan saat ini mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan Tuhan. Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka yang kesulitan ekonomi saat ini juga Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan ada untuk mereka. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini mendapatkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini yang terus berkepanjangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berada di dalam dunia yang tidak menentu, tapi kami satu hal yang kami tahu, Tuhan Allah menyertai kehidupan kami. Kami juga mau mendukung doa untuk anak menantu Ibu Syokmai, Bapak Arifin, tentunya yang menjalani isoman karena terpapar COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah melingkupi keluarga besar ini. Dan kami percaya ketika kami tidak digoyahkan, iman kami tidak digoyahkan ke kiri dan ke kanan, maka kami akan menerima mujizat Tuhan. Kesembuhan telah terjadi atas keluarga kami. Bapak terima kasih Bapak. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dan seluruh program kerja Tuhan yang diadakan, mungkin disusul oleh Bapak Jokowi yang tersisa beberapa tahun ini Tuhan masa jabatannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan percepat, dan Tuhan memperlancar setiap program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Jokowi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kiranya berjalan dengan lancar, dan pembangunan infrastruktur yang berada di lokasi ibu kota baru nanti, kiranya Tuhan juga menyertainya Tuhan. Berikan kesehatan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf kenegaraan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai bangsa ini. Kami berdoa buat aparatur negara Tuhan, untuk TNI Polri, biar ada kesatuan hati, ada kerendahan hati. Kami percaya Tuhan bangsa kami dalam keadaan yang kondusif, aman, sejahtera, dan tentram, karena kami percaya tangan Tuhan menyertai bangsa kami.
dan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar agar dapat meredam berkembangnya virus COVID-19 di negara kami. Dan saat ini Tuhan, Omikron 19 saat ini sedang merajalela di negara kami. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, diberkatilah bangsa kami Tuhan. Dan kami akan akhiri doa kami dengan seperti Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Lingkupi Tuhan dengan sayapmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah online Mari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.